Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Gojo yang melancarkan teknik barunya bernama Kyoshiki Murasaki kepada Fushiguro untuk mengakhiri pertempuran sengit yang terjadi. Serangan besar tersebut membuat Fushiguro terbunuh dengan menerima luka yang sangat parah. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 76 yang bersumber dari website dari Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 76 kali ini, selesai misi wadah Star Plasma berakhir, untuk pertama kali, Geto mengalami kebimbangan dalam hidup. Di sisi lain, Gojo semakin meningkatkan tekniknya dan membuatnya menjadi penyihir Jujutsu yang terkuat. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-76 adalah kematian prematur. Di awal scene, kita diperlihatkan Geto yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Lalu dia bertemu dengan roh terkutuk milik Fushiguro. Dia cukup terkejut melihat roh yang sudah sekarat itu. Di sisi lain, di salah satu lokasi perkumpulan bintang religius, Gojo membawa jasad Amanerico pergi dan akan memakamkannya dengan layak. Sambil berjalan, dia diantar dengan tepuk tangan oleh para anggota perkumpulan tersebut. Tidak lama kemudian, Gojo menyadari jika Geto baru saja tiba. Menurutnya, temannya itu akan tiba lebih awal karena perkumpulan Star memiliki banyak bangunan di kota ini. Geto yang melihat rekannya itu masih hidup begitu kaget karena sebelumnya menurut informasi dari Fushiguro, temannya ini telah terbunuh. Gojo bertanya, apakah rekannya tersebut sudah pergi menemui Shoko? Geto menjawab iya, karena barusan dia meminta bantuan gadis itu untuk menyembuhkannya. Gojo mengaku salah atas misi yang mereka jalani dan merasa jika dia telah mengacaukan segalanya. Geto pun mengajak rekannya itu untuk kembali. Namun sebelumnya, Gojo sempat bertanya, haruskah mereka membunuh orang-orang ini? Karena jika mereka melakukannya sekarang, mungkin dia tidak akan merasakan apapun juga. Tapi Geto menolak hal itu. Menurutnya tidak ada gunanya juga membunuh orang-orang dari organisasi tersebut. Sejauh yang dia tahu, mereka yang di sini hanyalah orang-orang non-pengguna Jujutsu. Selain itu, anggota yang berhubungan dengan pembunuhan Riko pun mungkin juga sudah kabur dari sini. Orang-orang ini tidak bisa kabur dari situasi saat ini. Tidak seperti dengan kasus buronan di internet ketika itu. Awalnya mereka memang organisasi yang bermasalah, jadi mungkin setelah ini mereka akan dibubarkan pula. Gojo bertanya, apakah itu artinya benar-benar diperlukan? Geto menjawab, jika itu sangat penting, khususnya untuk manusia. Lalu 1 tahun telah berlalu, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2007. Waktu itu, Gojo meminta Geto dan Shoko untuk mengetes kemampuannya. Setelah mengambil jarak, mereka berdua melemparkan pulpen dan penghapus ke arah Gojo secara bersamaan. Yang pertama, pulpen yang Shoko lemparkan berhenti duluan. Kemudian, penghapus yang Geto lemparkan berhenti tepat di depan kepala Gojo, dengan jarak yang jauh lebih dekat. Sambil menangkap kedua alat tulis itu, Gojo merasa jika tekniknya ini semakin bekerja. Shoko begitu kaget. Menurut Geto, target untuk tekniknya seperti dipilih secara otomatis. Gojo membenarkan hal itu. Dia bercerita jika teknik Mugen yang dia lakukan secara manual sekarang sudah berubah menjadi otomatis. Gojo bahkan sudah bisa mengurutkan benda ke tingkat bahaya dengan jumlah energi terkutuknya. Dan sekarang dia juga bisa mengurutkannya dari massa, kecepatan, serta bentuknya. Menurutnya akan lebih baik lagi jika dia juga bisa mengambil hal yang beracun. Tapi sepertinya itu masih terlalu sulit. Dengan ini saja, dia akan bisa membiarkan teknik Mugen dan Infinity ini selalu aktif dengan energi yang minimal. Tapi menurut Shoko, temannya itu akan membakar otaknya sendiri jika dia membiarkan teknik itu selalu aktif setiap saat. Namun Gojo menjawab kalau dia juga menggunakan teknik Hanten Jutsushiki atau Jujutsu Reverse untuk penyembuhan diri. Maka dengan itu membuat otaknya akan selalu tetap segar. Gojo telah menghilangkan Cycle Palm sebelumnya, dan sekarang itu telah sempurna. Beberapa aktivasi dari Red, yaitu Jutsushiki Hanten Aka, dan Blue, yaitu Jutsushiki Junken Ao, juga telah berjalan dengan baik.
Lalu selanjutnya, Gojo akan membuat teknik teritorinya sendiri dan teleportasi jarak dekat. Dia merasa jika temannya itu akan bisa melakukannya di sekolahan tanpa ada masalah. Maka dari itu, Gojo meminta Shoko untuk meminjamkan tikus yang mau dia jadikan eksperimen. Geto yang mendengar pembicaraan tersebut hanya diam. Dalam benaknya, dia merasa jika temannya Gojo ini telah menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Kemudian Gojo menghampiri Geto dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Geto masih saja diam. Dalam hatinya dia berpikir jika Gojo juga mulai bisa menyelesaikan misinya sendirian. Shoko biasanya tidak pergi ke dalam misi yang berbahaya, tapi dia pun mulai ikut menghabiskan banyak waktu sendirian juga. Sambil menunduk seperti lesu itu, Geto menjawab jika dia tidak apa-apa dan ini hanyalah stres di musim panas saja. Dia merasa jika ini memang musim panas yang sibuk. Menurutnya pasti ada pengaruh dari bencana kostan yang mereka alami tahun lalu, sehingga membuat para roh jadi bertebaran seperti halnya para serangga. Setelah kejadian itu, Geto hanya membasmi lalu merubahnya menjadi bola dan kemudian memakan roh terkutuk yang dia kalahkan. Lagi dan lagi, hanya membasmi dan memakan. Setiap menelan roh tersebut, Geto merasakan sesuatu. Rasa dari para roh terkutuk yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti halnya menelan kain yang digunakan untuk mengusap suatu muntahan saja. Dia terus melakukan aktivitas itu, hanya membasmi lalu memakannya. Sampai akhirnya Geto bertanya, untuk siapa aktivitas ini dia lakukan? Sejak hari itulah, dia terus bertanya di dalam dirinya. Apa yang Geto lihat bukanlah hal yang aneh. Dia sangat sadar terhadap keburukan itu. Sesudah mengetahuinya, dia memutuskan untuk menjadi penyihir Jujutsu. Tapi entah kenapa, semua ini membuatnya menjadi bimbang. Lalu dia merasa, jika sebagai orang yang kuat, harusnya dia memenuhi kewajiban yang harus Geto lakukan. Kemudian dia pun teringat dengan orang-orang dari organisasi bintang religius itu. Menurutnya, orang-orang tersebut adalah sekumpulan para monyet yang begitu menyebalkan. Beberapa saat setelah selesai mandi, di pemandian umum, Geto duduk dan terlihat seperti murung. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan juniornya, yaitu Haibarayu, yang juga datang ke lokasi tersebut. Lalu mereka pun berbincang beberapa hal. Yu bercerita jika besok, dia akan menjalankan misi dan pergi ke daerah yang begitu jauh. Sambil tersenyum, Geto meminta juniornya itu untuk membawakan oleh-oleh. Yu bertanya, Geto-san mau dibawakan yang manis atau yang asin? Dia menjawab kalau akan membaginya dengan Gojo, jadi lebih baik dibawakan yang manis saja. Lalu Geto bertanya, apakah juniornya itu akan bisa tetap bertahan menjadi penyihir Jujutsu? Dan apakah itu tidak akan berat baginya? Yu berpikir, dia mengaku kalau bukanlah tipe orang yang bisa berpikir terlalu dalam. Tapi sambil bersemangat, Yu menjawab, jika ini semua terasa menyenangkan, dan dia akan melakukan yang terbaik semampu yang dia bisa. Geto yang mendengar hal itu cukup terkejut. Namun tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang ikut mengomentari jawaban tersebut. Menurutnya kata-kata itu masuk akal juga. Lalu dia bertanya, apakah pria yang berambut panjang itu adalah Geto? Gadis tersebut kembali bertanya pula, tipe gadis apa yang Geto sukai? Siapa sebenarnya gadis itu? Kok bisa-bisanya nimbrung ke pembicaraan mereka? Apakah gadis tersebut ada hubungannya dengan SMA Jujutsu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 76 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 76 yang indisinya memperlihatkan Geto yang mengalami kebimbangan dalam hidup. Lalu ketika dia bersama juniornya Yu yang sedang berada di tempat umum, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.